Oke, kita belum tahu Gatot kacanya bakal di mana. Bruno kalau nggak Iritel. Kayaknya di roamer sih Gatot kacanya. Oke, tapi at least ada highlight sekarang buat Alter Ego. Oke, last pick. Ini dia, pembuktian. Ke arah mana? Goblin CV. Follow up ada Beatrix Kari. Yep. Kalau mau asuransi lihat gimana Cloud. Tapi kalau mau yang mandiri Bruno, mungkin opsi yang bagus juga sama Iritel ya. Iya. Bruno bisa. Bruno Iritel. Iya. Bruno Iritel kalau dari base of BNKB. Ya itu yang paling safety. Tapi balik lagi untuk follow up damage dari kalian kurang burst. Oke. Tapi bukan nggak bisa ya, cuman kurang aja. Kurang berarti bukan berarti nggak bisa ya guys ya. Oke. Oke. Ini Kalau dia. Lim, apakah masih dengan adanya... Gue sesuai prediksi gue sih tadi di tele prediction. Oke. 2-1 Alter Ego. 2-1 Alter Ego. Yep. Om apa? Sama Alter Ego. Masih Alter Ego. Wow. 2 Alter Ego voting kali ini. Oke. One last chance. Gak ada lagi kesempatan setelah ini. Karena para pasukan dari tim Alter Ego, mereka harus dengan konsisten mendapatkan kemenangan dan bermain dengan santai. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Sedangkan dari tim Navi, mereka memiliki kesempatan untuk memecahkan telur. Mari kita saksikan one last game di match yang pertama. Apakah Alter Ego mendapatkan kemenangan? Apakah Navi memecahkan telurnya? MPL Arena, mana tepuk tangannya? To Mobile Legends. Let's go. Lane of down. Ini pembuktian balik lagi nih. Ada Lancelot juga yang digunakan oleh Aether. Ya kita tahu Lancelot sendiri. Dibilang hero early enggak. Dibilang hero late game enggak juga. Tapi seenggaknya mid game itu bisa dikuasai. Iya, tapi akhirnya ya ada beberapa tim juga yang sudah mulai membuka kayak oke ini ada peluangnya juga untuk Lancelot sebenarnya dari peraduan untuk mendapatkan objektif. Oke. Dari lane ini Vicky terlihat lumayan santai aja. Versus Nilo di awal nggak bakal yang terlalu agresif banget. Tapi dari Emblem, attack speed ternyata Swift dan endurance Lancelot. Nah, iya. Yep. Dan lawannya Warcry masih untuk Hayabusa pastinya. Dan cooldown reduction ini untuk Badang membawakan emblem support juga. Ya, untuk cari stack ya. Tapi ngelihat dari peraduan turtle harusnya ini bakal jadi setara sih Om. Imbang Karena ya? Lancelot di awal juga bukan yang terbilang bisa setup ya. Iya, tapi dia punya Sonros, chance di situ. Untuk steal iya Ji, setupnya gue bahas tadi. Gak ada chance setup tetap bonyok. Oke, tapi kita lihat dari pergerakan dari Aether ini salah satu hero-nya Aether ketika dia debut di MPL Indonesia. Dia cukup bersinar dengan adanya Lancelot yang dia miliki. Tapi kita bakal menyaksikan apakah ini akan sedikit berbeda atau sama. Sakit kan? Iya. BRS juga ya, BRS ya, berasa. Cuma 2 stack ya tadi pakainya ya. Satu kayak tadi Om. Satu ya, Cuma satunya puncher dipakai masuk keluar. tombol. Dan itu udah berasa banget kan. Oke, sekarang. Cive hati-hati. Hari ini. Seperti biasa tapi Ride gagal untuk mendapatkan satu first blood di arah top lane. Masih bisa dihindari oleh sosok dari seorang CV. No Shadow Kill dan no Retribution juga. Ini ada sinyal juga sih sebenarnya untuk Alter Ego bakal ngelepas dari turtle yang pertama. Yes, betul banget. Tapi kalau kita melihat di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego, mereka masih menunjukkan vision untuk para pasukan dari tim Navi yang sedang mendapatkan turtle yang pertama mereka. Tapi bisa kita bilang ini agak terlalu memaksa kalau mereka mau dapat poin kill lagi dari Dreams. Itu kayaknya mereka harus coba mulai redakan sedikit egonya. Setuju sih, kayak udah harus berpuas dengan turtle tadi yang bisa didapatkan juga. Sementara ngeliat dari setup jungle-nya, Rine udah keluar dari cover jungle-nya. Ini bisa banget invade, sebenarnya di atas scale masih lengkap banget untuk jungle yang dimiliki oleh Navi. Itu masih kosong semuanya ya. Dan itu masih sedang perjalanan juga nih. Dan topnya ini bisa coba untuk ditabrak ternyata Navi. Mereka sedang menuju ke area top. Set ini gak dikasih buff ke arah Rine-nya. Tapi sebenarnya kalau lihat Retribution Aether ready nih. Pilihannya ada di Navi sekarang. Oke, tapi kita bakal menyaksikan invasi jungle ternyata tidak terjadi. Karena mungkin kalkulat dari para pasukan dari tim Navi juga mereka nggak mau sembarangan, Lin. Vision juga tadi Om. Ya, lebih safe juga ya mungkin tuh. Taktiknya tidak ingin kalau overdrive nanti mereka akan bisa terpunish. Jadi better mereka ambil untuk trip yang di samping aja daripada mereka langsung menuju ke bang. Dan topnya masih baik-baik saja, ini gak ada gangguan sama sekali. Di bottom juga bahkan sama ya. Jadi ini lebih ke trio midnya yang sedang menentukan arah mereka mau menuju kemana. Bahkan kelihatan banget Bruno dari CV ini lagi kondisi unggul. Memang Yoji. Oh bahkan Dreams dengan avatar of Gani dekat dapatkan Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan Dreams. Follow-nya damage akan coba didapatkan kembali. Tapi nampaknya langsung para pasukan dari tim Navi mereka terpukul dengan adanya first blood. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mundur ke arah belakang. Aether mencoba untuk bermain dan berdansa dengan pedangnya. Tapi nampaknya
Tidak ada kerugian untuk para pasukan dari tim Navi, bahkan keuntungan untuk jungle-nya. Ya. Ini masih sesuai track dari Navi-nya Om. Seperti game yang pertama, memang nggak terlalu menekan. Tapi ini udah lumayan sih. Ya, ini lebih ke tempo juga kan buat Navi. Tadi mereka cuma merespon apa yang dilakukan Alter Ego yang memang tadi EOG-nya nggak dapetin target apa-apa. Ya mungkin menurut aku itu lebih karena miskalkulis ya Om. Dia kira akan mundur Navi-nya, tapi malah kumpul di kiri semua. Atau dia mau mancing dash-nya keluar. Bisa jadi kan? Bisa jadi, bisa jadi. mancing skill dari, ya mungkin dari Lancelot seenggaknya Tonros keluar. Itu bisa jadi. Sementara kalau ngeliat dari setup Turtle kembali, Navi cukup pede. Tapi Navi ini kalau ngomongin pede, dia pede banget. Karena dia gak harus worry untuk di arah gold laner-nya. Pertama, dia udah punya Hasclaw, dia akan sangat kuat. Tapi Becky, seperti biasa, sebagai sosok seorang Morpheus akan coba sedikit melakukan distraction. Tapi informasi Heist di arah mid lane. Informasi yang terlihat sangat jelas menandakan para pasukan dari tim Navi bisa melakukan buying time. Kita akan lihat di sana para pasukan dari tim Navi masa T5. Berarti bersama seorang Rini. Kita akan tidak masalah para pasukan dari tim Navi yang kudu karena pelak tidak bisa menyelamatkan siapapun. Full plating pun tidak bisa dilakukan. Jadi kerugian yang sangat mahal didapatkan oleh para pasukan dari tim Navi. Oh, ketarik? Oh, ketarik dan Kars termakan begitu saja. Karena tahun tadi yang begitu baik. Tapi ya jelas banget ya dari Alter Ego mereka mau lebih dan mereka dapetin itu. So keunggulan sekarang ditarik. Yang tadi dipegang sama Navi, under 1000 gold sekarang dipegang Alter Ego. Iya, dan tadi waktu ada memang, misalnya ya ada Tsunami Slam juga yang bisa dibuat dengan Kars. Winter Descent juga sudah siap dibuka tadi. Dan itu bisa menggantikan bagaimana posisi dari Alter Ego yang tadi terancam. Mau gak mau juga. Ini semuanya akan langsung bubar. Dibubarkan oleh Zaz. Kalau ini lebih karena miskomunikasi sih tadi. Kalau misalnya nggak mau masuk lebih dalam lagi, Becky-nya nggak boleh di depan sana sih, Lim. Seenggaknya ketika udah kalah retri udah mundur lagi kan? Iya langsung selesai, udah, Reset, udah udah. balik dari Tapi masih reset. lanjut team fight ya. Iya masih ada dilanjut team fight yang nggak baik banget untuk mereka. Tapi para pasukan dari tim Navi, mereka mencoba untuk memprioritaskan CV seperti biasa yang mereka lakukan. Dan untuk kita lihat kali ini, zoning out dari tim saja bahkan coba untuk membuat sosok dari seorang Alter Ego. Ini mendapatkan kondisi menuju ke arah Purple Puff, apakah berhasil mereka Puff! Terpakan Nexor, termakan dengan Shadow Kill. Terbagi menjadi dua, terpakan poin kill yang ketiga akan didapatkan oleh seorang Rinika. Terpakan membuat para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan Kars juga sebagai poinnya. Heist mampu berdansa di depan sana, tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego. Rine. Mereka masih mau lebih. Masih ada satu buah poin kill karena satu Cochero yang menyangkut di tubuh dari sosok seorang Kars. Tidak bisa dihilangkan, tidak ada Purify. Timing yang begitu baik tadi Rine, dia nggak langsung balik. Dia tunggu dulu dan ketika kuat Shadow ready lagi Kars yang bisa dipunish. Iya, dan kita melihat lagi ya, contoh di mana Dominator Descent-nya juga yang membuka di tengah-tengah team fight. Sehingga efek-efek slow damage yang diberikan dengan Hijuma juga ini sangat berasa dan selalu bisa membantu. Rine, War X selesai, second item untuk dia, Hijuma juga tadi punya Glowing One ya. Berarti tinggal nunggu buat Haisha menyelesaikan Holy Crystal yang sedang dibuat. Oke, lihat turtle yang ketiga bakal didapatkan oleh Eston, tapi masuk lebih dalam. Terpakat terkena Dino! Save the day for Alter Ego! Terpakat Peggy karena bisa menyelamatkan dirinya di depan sana. Soalnya terjadi tsunami slam for nothing. Watch out! Satu persatu Navi, mereka mulai dipunish. Agak sedikit kaget tadi gue ngelihat ketika mereka sedang kalah tempo dan setup karena turtle. Iya, masih sama ya berarti kayak mereka masih berusaha untuk mendapatkan turtle yang bisa dilepaskan. Tapi sorry to say, perfect turtle untuk para pasukan dari tim Alter Ego sudah mendominasi dan bahkan Rine dengan Hayabusanya udah tidak bisa dibendung kali ini, terlalu mengganas. Dan bahkan kalau ngeliatin dari flow yang sudah kita lihat dari game 1, game kedua yang mendominasi di awal bahkan hampir sulit bisa dibalikan, Lim. Ya, ini tinggal tunggu sih. Navi, mungkin winning condition mereka sekarang masih ada di defense. Mereka harus bertahan dulu, mainin winning jauhnya. Karena gue gak ngeliat strategi 2 sama sekali, Om. Iya, dan Navi tinggal mencoba untuk... Soalnya Navinya mereka harus bisa bertahan dan berusaha untuk mendapatkan sebuah pick off. Ya. Cuman ketika ada pick off yang sedang dilakukan juga dengan Navi, ini follow up Hijumenya nih yang harus mereka hentikan. Sama damage-nya nggak cukup juga sih untuk saat ini. Masih bisa di-retry kan? Tau gue masih bisa di-retry deh, Dominator Descent ya. Itu bisa, Tonros retry kayaknya sekarang deh. Untuk Dominator Descent, itu bisa jadi opsi loh. Tapi sekarang Oke, tapi nampaknya Shadow Kill masih bisa dihindari Avatar Guardian for now. dipaksa. Dipaksa! Satu buah poin kill untuk Kars kali ini sangat mahal. ya, di sisi lain Heist juga bisa ngedorong dan dikejar kan? Pasti Oke, dikejar. tapi nampaknya Heist masih coba untuk bertahan di depan sana Nggak seorang bisa. diri. Gak bisa masuk lebih dalam lagi karena Nino telah menuju ke batang hidungnya. Dan Heist gagal untuk ditukar dengan adanya Kars dari bottom lane. Ya, bahkan rugi untuk Navinya. Bottom lane harus mereka lepaskan juga tadi. Dan meskipun berusaha untuk mengejar
Heist dengan Retribution yang dipakai untuk Aether juga masih belum ada fungsi juga. Mereka sedang sangat-sangat terdesak. Kalau kita melihat dari itemnya yang baru jadi bisa memberikan damage hanya Shive. Oh, item ya. Yep. Oke, tapi kita lihat menyaksikan sedikit potensial gameplay yang dimiliki dari tim Navi untuk bisa membalikkan keadaan ini agak sedikit terkubur ya. Aku belum melihat ada potensial tersebut, Lim. Sebenarnya kalau ngelihat dari awalnya emang temponya udah hilang. Tapi sekarang kalau ditanya kesempatan sebenarnya masih ada. Walaupun memang kehilangan gold ini ekstrim juga menurut dirimu. Wah, ini bukan ekstrim lagi nih, udah seluncur nih. Alright, tapi nampaknya perpasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan Lord yang pertama. Ketika Lord seperti ini didapatkan oleh mereka dan mereka memasang di pasti, tapi Heist menuju ke arah pelana masih ada kill. Hampir saja bisa menyelesaikan 2 poin dari tim Navi dan kalau itu terjadi Lordnya akan bisa membabi buta perpasukan dari tim Navi. Ini dia yang dibilang hero power ya. Dirinya dengan Hayabusanya. Begitu baik dengan permainan Quad Shadow killnya. Dan sekarang pasif di arah mid lane udah kebongkar nih. Udah ke-trigger juga. Dan jangan lupa ini adalah Alter Ego yang menang di early game. Objektif mereka dapetin dan mereka sangat-sangat tahu bagaimana cara untuk memaksimalkan nih Ganas keunggulan ya? di early. Sangat ganas sekali kalau mereka pegang di early. Setuju banget, setuju banget. Ketika lagi unggul ya Alter Ego tahu how to punish. Tapi kalau misalkan lagi under seperti game pertama itulah celah yang dimiliki Alter Ego. Tapi lihat top lane, Lord dikawal dengan slow push, dipaksa pasifnya. Oh, mau dipaksa pasifnya. Pasifnya ke-trigger kah? Belum. Kalau ini pasifnya ke-trigger nih Om, harusnya sebentar lagi. Dan gak kena Lord. Dan gak kena Lord itu dia ini akan menjadi berbahaya. Lord akan melakukan charge menuju ke arah top lane, akan gak dipaksa oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Dapetin satu buah turret adalah sebuah hal yang sangat mahal di menit-menit awal seperti ini. Ya, dan Navi pun ngelepas langsung mereka sadar. Oh my god, Ais! Coba untuk mendapatkan satu mobil kill atas seorang ex-Magic. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Navi. Kali ini menuju ke arah Nino! What the play from Nino! Miss Greg yang on point berhasil mendapatkan Wither. Di depan sana para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan momentum. Avatar bukan dia mendapatkan satu. Dan ini penjara! Navi gagal memecahkan telur mereka karena Alter Ego mengganas.